Hai teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Dan di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Nah, apa sih itu kebijakan moneter dan apa sih kegunaannya? Nah, sebagai sivitas ekonomika, kita tentunya wajib mengetahui dan perlu juga mengetahui tentang kebijakan moneter ini sebagai upaya Bank Indonesia dalam mengendalikan sistem moneter atau stabilitas ekonomi negara kita ya. Nah, baik, apa sih itu kebijakan moneter? Langsung saja. Baik, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam rangka pengendalian ekonomi untuk mencapai target ekonomi atau stabilitas ekonomi yang ditentukan sebelumnya. Nah, tentunya kebijakan moneter di suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Nah, terdapat berbagai macam kebijakan moneter di dunia ini. Salah satunya adalah yang pertama adalah sistem nilai tukar atau yang biasa kita kenal sebagai kurs. Nah, kurs sendiri adalah nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, kurs ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kurs tetap, mengambang, dan mengembang terkendali. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga sistem tersebut? Nah, kurs tetap adalah kurs yang ditentukan nilainya pada nilai tertentu. Seperti contohnya, nilai tukar USD terhadap rupiah pada saat saya membuat video ini sebesar 14.900 rupiah per 1 dolarnya. Yaitu kurs tetap. Nah, kurs mengambang terkendali. Kurs mengambang adalah kurs yang dibiarkan mengalir sesuai permintaan dan penawaran dari mata uang tersebut. Nah, semakin besar penawaran dibandingkan permintaan dari suatu mata uang tersebut, maka nilai mata uang tersebut menguat. Begitupun sebaliknya. Dan kurs mengambang terkendali adalah di tengah-tengahnya, yaitu kurs yang dibiarkan mengalir tetapi tetap diawasi nilainya atau tetap diawasi penawaran dan permintaannya, seperti itu. Selanjutnya ada kebijakan moneter dalam perekonomian terbuka. Apa sih itu perekonomian terbuka? Nah, sebelum beranjak ke sana, saya akan menjelaskan tentang perekonomian tertutup lebih dahulu. Nah, perekonomian tertutup adalah perekonomian di mana suatu negara tidak melakukan interaksi perekonomian dengan perekonomian negara lainnya atau negara di luarnya. Nah, seiring perkembangan era globalisasi, perekonomian tertutup tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh suatu negara. Nah, negara tersebut harus melakukan perdagangan atau interaksi perekonomian lainnya terhadap negara di luar negara tersebut atau negara tetangganya. Nah, untuk itu perekonomian terbuka menyebabkan transaksi internasional semakin terbuka lebar, dan transaksi internasional tersebut menyebabkan foreign capital flow suatu negara meningkat dan yang mempengaruhi jumlah uang beredar dalam negara tersebut. Nah, di sanalah letak peran kebijakan moneter diperlukan oleh otoritas moneter untuk perekonomian masyarakat, sehingga jumlah uang beredar dan masalah-masalah ekonomi lainnya dapat dikendalikan dengan kebijakan moneter tersebut. Nah, yang terakhir ada sistem devisa. Nah, apa sih devisa tersebut? Nah, devisa adalah aset keuangan yang digunakan oleh suatu negara untuk bertransaksi internasional dengan negara lainnya. Dalam perekonomian ini, devisa atau sistem devisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem devisa terkontrol, semi terkontrol, dan juga sistem devisa bebas. Nah, apa sih perbedaan ketiga sistem tersebut? Nah, sistem devisa terkontrol adalah seluruh devisa digunakan atau hanya boleh digunakan oleh negara-negara saja dan tidak boleh masyarakat menggunakannya. Nah, lain halnya dengan sistem devisa bebas. Nah, seperti namanya, sistem devisa ini memberlakukan seluruh devisa dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat. Nah, yang di tengah-tengahnya ada semi terkontrol, di mana negara berwenang hanya menggunakan devisa-devisa tertentu saja, dan sedangkan devisa lainnya dapat bebas digunakan oleh masyarakat. Baik, demikian tadi penjelasan saya terkait dengan kebijakan moneter, dan semoga apa yang saya jelaskan tadi berguna bagi kalian untuk menambah wawasan kalian lebih luas lagi. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa belajar.